supaya nanti yang nggak hadir. Oke, bismillah. Jadi kita akan membahas tentang number theory atau teori bilangan. Jadi the basic of mathematics is number. Jadi ketika kita berbicara tentang matematika pasti kita berbicara tentang bilangan ya. Oke. Dan ini referensi Umi. Jadi Umi di sini membaca beberapa buku. Cuman buku yang paling sering kita gunakan untuk bimbingan olimpiade itu ada bukunya Pak Edi Hermanto yang udah Umi pernah share. Jadi Umi pernah share ke kalian di grup waktu awal-awal waktu kita bikin grup itu Umi share untuk diktat pembinaan Olimpiade Matematika materi dasar. Nah ini yang sering kita gunakan untuk soal-soalnya Umi ambil dari sini biasanya. Kemudian yang lain ini buku-buku pendukungnya. Kemudian Umi juga ya silahkan Azizan. Oke, Umi rekomendasiin banget untuk YouTube channelnya Umi sering nonton Mind Your Decision ya. Jadi di situ beliau pakai bahasa Inggris penjelasannya, tapi karena beliau orang India, jadi bahasa Inggrisnya tuh pelan gitu, gampang dimengerti gitu. Ya, sambil ngasah bahasa Inggris kalian juga. Oke. Jadi bagian pertama yang akan kita selesaikan pada pertemuan ini, jadi Umi agak bakal sedikit cepat ya, karena harusnya kita mulai bimbingan itu Agustus, tapi kita terlambat sampai ke September, Oktober, bentar lagi November gitu kan. Nah, jadi di sini bagian satu akan Umi selesaikan di pertemuan ini, insya Allah. Jadi kita akan membahas tentang sistem bilangan bulat, keterbagian, bilangan prima dan komposit, faktorisasi prima, GCD, LCM, dan co-prime. Jadi di sini kalian akan belajar materi dasar yang mungkin kalau kalian pelajari di sekolah, kalian belajar materi kelas 7 SMP ya. Kelas 7 SMP, bilangan bulat kan kelas 7 ya. Oke. Jadi di MSG belajar kelas 7 SMP Mi. Nggak level Mi gitu kan. Ya, next. Jadi sekarang Umi mau tanya. Menurut kalian, kan kalau di sistem bilangan bulat kan kita tahu ya bahwa bilangan bulat itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, sekarang pertanyaan Umi adalah, apa itu bilangan genap? Coba. Umi tanya Hilal deh. Hilal, apa itu bilangan genap, Hilal? Bilangan yang bisa dibagi dua. Nah, bilangan yang bisa dibagi dua. Oke. Umi tanya Imam deh. Imam, apa itu bilangan genap? Saya Iya sih, itu Mi, bisa dibagi dua Mi, sama aja Mi. Bisa dibagi dua. Oke. Umi tanya Fairo deh. Fairo. Bilangan genap apa Fairo? Fairo? Siapa Fairo? Apa bilangan genap? Sama Umi, bilangan yang habis dibagi dua. Oke. Beda ya. Tadi apa namanya, Hilal jawabnya bilangan yang bisa dibagi dua. Imam juga bilangan yang bisa dibagi dua. Oke, yang benar adalah bilangan yang habis dibagi dua. Apa bedanya Mi habis dengan bisa? Nah, Umi punya 1 dibagi 2 itu bisa nggak? Bisa. Berapa? Setengah ya. 1 dibagi 2 bisa. Jawabannya setengah atau 0,5. Tapi 1 habis dibagi 2 enggak? Enggak. 1 ketika dibagi 2 punya sisa. Sedangkan bilangan yang habis dibagi 2 itu berarti enggak punya sisa atau sisanya adalah 0. Atau kalau misal kalian mau aman, kalian bisa sebut bilangan genap itu adalah bilangan kelipatan 2. Nah, itu aman banget ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang bilangan genap sambil meluruskan konsep matematika. Ya, jadi anak MSG kalau misalkan ditanyain apa itu bilangan genap, jawabannya bilangan yang habis dibagi 2 atau bilangan kelipatan
jumlahkan 2. Jangan bilangan yang bisa dibagi 2 ya, karena semua bilangan bisa dibagi 2. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sifat-sifat dari jumlahan dan perkalian dua bilangan. Nah, di sini Umi punya tabel. Kita punya bilangan ganjil ditambah atau dikurang bilangan ganjil, hasilnya ganjil. Bilangan genap ditambah atau dikurang bilangan genap, hasilnya genap. Kemudian ganjil dengan genap, hasilnya ganjil. Genap dengan ganjil, hasilnya ganjil. Kalau perkalian, ganjil dengan ganjil, hasilnya ganjil. Kemudian perkalian dengan bilangan genap menghasilkan bilangan genap. Jadi itu dasarnya. Oke? Nah, nanti soalnya gimana, Mi? Nah, kita coba lihat. Ini soalnya. Oke. Coba sekarang perhatikan. Pada sistem bilangan bulat berikut, hasil jumlahan 3 bilangan antara bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 yang menghasilkan 30. Bilangan apa aja? Ada nggak? Pilih 3 bola yang menghasilkan, ketika kita jumlahkan, menghasilkan bilangan 30. Kenapa nggak ada jawabannya? Karena nih ganjil tambah ganjil kan sama aja ganjil. Nggak mungkin genap. Nggak mungkin genap. Oke, untuk logika itu Umi terima. Umi nggak ada jawabannya, Mi. Karena ganjil tambah ganjil kan sama dengan ganjil. Nggak mungkin hasilnya genap. Oke, good. But Umi kasih petunjuk bahwa ini adalah riddle. Ini adalah soal teka-teki. Pasti ada jawabannya. Gunakan kreativitas kita. Harus dijumlahin ini. Iya, jumlahan. Gunakan kreativitas kita. Ayo. 7 ditambah 13 ditambah 15. Berapa, Slowly? 7. Bentar. 7. 7 ditambah 13. Salah. Ayo. Yang tahun lalu ikut bimbingan. Lupa kah? Oke, ada chat. Kita lihat. Oh, good job. Oke, Fairul. Apa Fairul? Coba sebutin jawaban, sorry. 13 ditambah 11 ditambah 6, Umi. 13 ditambah 11 ditambah 6. Dari mana asal 6 itu? Dari 9, Umi, bisa dibalik. Ya, jadi bola yang warna kuning ini, yang 9 ini, bisa kita putar 180 derajat sehingga kita dapat angka 6. Nah, di mana 6-nya gitu? Oke, Hilal, kamu cari 6 kan Lau nih. 9 ketika kita putar 180 derajat, dia jadi 6. Jadi teori bilangan mengajarkan kita kenal dengan bilangan sepenuhnya. Ya. Nah, jadi 13 ditambah 11 itu adalah 24, ditambah 6 adalah 30. Wah, bisa nih kalian screenshot soalnya, kemudian update di status. Oke. Ayo, siapa bisa ngerjain ini? Nah, supaya mereka merasakan apa yang kalian rasakan sekarang. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Tadi pertanyaannya Hilal udah terjawab di 6-nya, ternyata 9-nya diputar. Oke. Next, ini udah pernah Umi update di grup waktu awal-awal kita bikin grup, Umi update apa namanya soal ini buat yang kelas 7 ya. Buat yang kelas 7 waktu itu Umi update ini dan kayaknya udah ada yang ngerjain.
Ini sangat diperlukan di Olimpiade MTK dan juga komputer untuk kemampuan deduksi. Apa itu deduksi, Mi? Deduksi itu sesuatu yang enggak tersurat di dalam soal, tapi kita bisa membuat deduksi sehingga kita punya diketahui yang tersirat di dalam soal. Oke. Ya, jadi Umi bahas dulu ya untuk yang soal ini, nanti kalian bahas kerjain soal yang selanjutnya. Nah, jadi misal nih, Umi punya ABC bilangan asli dari 1 sampai 9. Maka, kemampuan deduksi yang Umi maksud itu adalah gimana cara membuat kemungkinannya jadi seminimal mungkin, sesedikit mungkin, sehingga kita ngerjainnya cepat. Nah, itu yang diperlukan. Nah, pertama, kata kuncinya ada di sini, di B. Maksudnya, Mi, nah, kalau kita punya di sini A, B, C adalah 3 bilangan asli berbeda dan rentangnya antara 1, 2, 3, sampai 9, maka kemungkinan terbesar bilangan yang bisa kita hasilkan itu adalah 999 ditambah 888 ditambah 777. Benar? Ini adalah hasil terbesar yang bisa kita hasilkan dari kemungkinan ini. Betul nggak? Iya, Mi. Betul ya? Jadi kita nggak usah nyobain satu-satu. Kita cukup cari yang terbesar di sini. Yang terbesar hasilnya berapa? Kita punya 9 tambah 8 tambah 7, 24. Kemudian 9 tambah 8 tambah 7 tambah 2, 26. Kemudian di sini 26. Maka kita punya, lihat kuncinya ada di sini. Nah, maka di sini, ini kan bilangan terbesar yang mungkin kita hasilkan kan? Nah, ternyata menghasilkan bilangan yang menempati ribuan ini adalah 2. Maka kita punya di sini kesimpulannya hanya ada kemungkinan 2 bilangan untuk posisi B. Apa aja, Mi? Bilangan B sama dengan 1 atau B sama dengan 2. Oke, sehingga ini yang dimaksud kemampuan deduksi. Gimana, Mi? Membuat yang kita punya 1, 2, 3, 4, sampai 9, itu cuma tinggal 1 dengan 2. Kemungkinannya tinggal 2. Tinggal B sama dengan 1 atau B sama dengan 2. Untuk B sama dengan 1, maka kita punya di sini A ditambah 1, 1, 1 ditambah C, C, C sama dengan 1 A, C. Ya. Perhatikan di sini, A ditambah 1 ditambah C, kita perhatikan yang paling kiri ya, yang paling kanan, yang ini. Ya. Itu sama dengan C. Nah, ini nih. Yakin. Oke, kalau sama dengan C berarti nanti kita nemu A-nya negatif. Padahal kalau di dalam penjumlahan, misal nih, Umi punya 9 tambah 8 tambah 7. Masa sama dengan 4? Nggak mungkin kan? Tapi sama dengan 24. Jadi, ini A ditambah 1 ditambah C itu sama dengan 10 plus C atau C belas. Ya. Kenapa, Mi, kok 10 plus C? Pertama, kenapa dipilih bukan C aja? Karena kalau kita punya A tambah 1 tambah C sama dengan C, apa yang terjadi? A-nya sama dengan negatif 1. Nggak mungkin kan? Nah, terus kenapa, Mi, kok bukan 20 ditambah C? Kalau Umi punya A ditambah 1 ditambah C sama dengan 20 plus C, maka Umi punya A-nya sama dengan 19. Itu juga nggak mungkin karena A-nya berkisar antara 1 sampai 9. Maka di sini Umi pilih A tambah 1 tambah C sama dengan 10 plus C. Nah, di sini kita punya C-nya kita cancel ya. C kurang C 0. Kemudian kita punya A-nya sama dengan 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Sehingga kita punya sekarang 999 tambah 111 tambah C
sama dengan 199C. Oke? Nah, Iya, Mi. kita sudah punya ini. Kemudian kita move on ke sini. Ke bagian berikutnya. Ingat tadi karena kita punya penjumlahan yang sebelah kanan itu hasilnya 10 tambah C, maka kita tulis C, kita nyimpen 1 di tengah sini. Sehingga kita punya 9 tambah 1 tambah 1 tambah C itu sama dengan 9. Tentu bukan 9 ya, karena kalau 9 C-nya negatif, maka kita tambah 9 tambah 10. Maka kita punya di sini 11 ditambah C sama dengan 19. Maka C-nya adalah 19 dikurangi 11 sama dengan 8. Sehingga kita punya bilangan kita sekarang 999 tambah 111 tambah 888. Maka hasilnya adalah 899 atau 1998. Memenuhi nggak dengan konsep ini? Memenuhi. Oke. Nah, apakah jawabannya tunggal? Cuma 91 sama 8 aja? Nah, kalau kalian penasaran, cek untuk B sama dengan 2. Nah, untuk B sama dengan 2, berlaku nggak? Nah, kalian coba untuk A, 2, C sama dengan 2AAC. Bisa nggak? Nah, kalau misalkan hasilnya nggak ada, nggak sesuai sama bilangan kita, maka di sini kita nggak memenuhi. Jadi untuk B sama dengan 1 kita dapat A-nya adalah 9 dan C-nya adalah 8. Tapi untuk B sama dengan 2, apakah kita bisa dapat yang memenuhi? Nah, kalian boleh cek. Boleh cek di sini. Kita akan mendapatkan A ditambah 2 ditambah C sama dengan 10 plus E. Maka kita punya A-nya sama dengan 8. Kemudian kita punya 1 ditambah 8 ditambah 2 ditambah C sama dengan 8. Maka kita punya, 8 tambah 10 ya. Kita punya 18. Maka kita punya C-nya sama dengan 18 dikurangi 11 sama dengan 7. Maka kita punya 888 ditambah 222 tambah 777. Hasilnya adalah 17, 18, 1887. Memenuhi nggak? Betul atau enggak? Enggak, Mi. Enggak, karena di sini B-nya harusnya 2. Sehingga kita punya hanya 1 jawabannya, yaitu saat B-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 9, dan C-nya sama dengan 8. Oke, itu untuk soal yang seperti ini. Next. Nah, kalian bisa kerjakan ini secara mandiri dengan langkah yang deduksi yang sama. Kalian cari kayak mana menentukan nilai A, B, C dari persamaan tersebut. Silakan di screenshot. Ini dikerjain sendiri ya, di luar bimbingan. Jadi silakan didiskusikan di grup jika kalian dapat jawabannya. Oke, next. Ini juga sama. Ini masih gampang soalnya. Silakan kalian screenshot untuk latihan bilangan bulatnya. Ini kalau di bilangan namanya kita punya bilangan elemen identitas. Nah, ini definisi elemen identitas. Oke. Next. Ini juga sama. Silakan di screenshot. Ingat ya, kita hanya menggunakan materi
ganjil tambah ganjil sama dengan genap, genap tambah ganjil sama dengan ganjil, dan seterusnya. Ya, jadi tidak muluk-muluk materi kita ya. Oke, next kita masuk ke konsep keterbagian. Oke, apa itu keterbagian? Nah, oke, biar kalian nggak ngantuk, Umi mau ada yang bacain deh. Umi mau minta tolong Dimas Raditya buat bacain. Raditya Dimas, sorry. Silakan, Soli. Sinyalnya lagi jelek nih. Oh, sinyalnya lagi jelek. Ya udah. Hilal deh, Hilal. Coba Hilal. Mulai yang dari jika itu ya. Iya, Soli? Yang mulai dari keterbagian. Iya, mulai dari keterbagian. Suaranya lucu banget. Oke. Jika 13 dibagi 5, maka hasilnya baginya 2 dan sisanya 3, dan ditulis 13/5 sama dengan 2 plus 3/5 atau 13 sama dengan 2 kali 5 plus 3. Jika A bilangan bulat positif dan B bilangan bulat, maka ada tepat satu bilangan bulat Q dan R sedemikian hingga B sama dengan QA plus R dengan 0 kurang 0 kurang dari sama dengan R. dengan 0 kurang dari R kurang dari A. Dalam hal ini Q disebut hasil bagi dan R adalah sisa pembagian bila B dibagi A. Contoh, jika 1, 2, 3 bagi 12 sama dengan 10 sisa 3, maka 1, 2, 3 sama dengan 10 kali 12 plus 3. Jika R sama dengan 0, maka dikatakan B habis dibagi A atau B adalah kelipatan A dan dinotasikan A bagi B. Oke. Ya. Boleh sampai sini aja, Sali. Jazakumullah khair. Oke, jadi tadi Hilal udah membacakan tentang konsep keterbagian dan algoritma pembagian. Oke. Biasanya ketika kita membahas pembagian di kelas 7, kita menuliskannya dengan seperti ini. 13/5 sama dengan 2/3/5 kalau dalam pecahan campuran, atau kita boleh tuliskan 2 ditambah 3/5. Tapi sekarang kita menggunakan algoritma pembagian, tulisannya jadi ini. Jadi 13 sama dengan 2 kali 5 ditambah 3. Di mana 2 itu merupakan hasil bagi dan 3 itu merupakan sisa bagi. Nah, di sini secara umum kita tuliskan setiap bilangan itu sebagai Q kali A ditambah R, di mana Q disebut hasil bagi dan R sisa bagi. Contoh 123 dibagi 12, hasilnya 10. Sisanya 3, berarti kita tuliskan sebagai 123 sama dengan 10 kali 12 tambah 3. Nah, jika R sama dengan 0 atau sisanya itu 0, maka dikatakan B habis dibagi A, atau B adalah kelipatan A. Makanya tadi kita punya konsep habis ya, habis dibagi bukan bisa dibagi. Oke, dinotasikan sebagai A garis lurus B. Apa bacanya, Mi? Nah, tadi Hilal terhenti di sini. Gimana bacanya, Mi? Gitu kan? A habis membagi B. Jadi ini bukan dibaca habis dibagi, tapi juga bukan dibaca sedemikian hingga, tapi dibacanya adalah A habis membagi B. Jadi garis lurus ini dikatakan A habis membagi B. Nah, contohnya jika 120 dibagi 12, itu kan hasilnya 10, sisanya 0. Maka kita sebut 12 habis membagi 120. Jadi yang kecil yang di depan. Bukan habis dibagi ya, tapi habis membagi.
Oke, next. Nah, Umi akan kasih urut lah. Coba Umi mau lihat, dimulai sifatnya satu-satu ya bacanya. Itu kita. Dari Fairo dulu. Fairo, sifat nomor 1 dibacakan. Sorry. A habis membagi 0, A habis membagi A, dan A habis membagi A. Contoh, 3 habis membagi 0, 1 habis membagi 3, dan 3 habis membagi 3. Oke, itu sifat-sifat dasar keterbagian yang pertama ya. Untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat berlaku. A habis membagi 0, 1 habis membagi A, dan A habis membagi A untuk sembarang bilangan bulat A. Sebagai contoh, 3 pasti habis membagi 0, 1 habis membagi 3, 3 habis membagi 3. Oke, next, Fatih. Sifat nomor 2. Fatih? Rusakah mikrofonnya? Ada, Mi. Oke. Yuk Jika dibaca yang nomor 2. jika A habis dibagi B, maka A habis Ayo, dibagi habis B. apa? Habis dibagi kah bacanya? Tadi apa ya? Iya, tadi apa ya? Barusan Umi. Habis Habis membagi. habis membagi. Oke, ulangi. Jika A habis membagi B, maka A habis membagi BC. Contoh, Contohnya? diketahui bahwa 3 habis membagi 12, dan 12 dikali 4 sama dengan 48. Diperoleh 3 habis membagi 48. Oke, ini kemampuan deduksi juga ya. Jadi menarik kesimpulan. Ketika kita punya A habis membagi B, maka A habis membagi kelipatannya B. Nah, di sini diketahui bahwa 3 habis membagi 12 dan 48 merupakan kelipatan dari 12. Maka diperoleh kesimpulannya 3 pasti habis membagi 48. Jadi itu menarik kesimpulannya seperti itu. Oke. Lanjut. Umi mau Hilal baca yang sifat ketiga. Sifat ketiga. Jika A habis membagi B, maka negatif A habis membagi B. Contoh, diketahui bahwa 3 habis membagi 12 diperoleh minus 3 habis membagi 12. Oke. Masya Allah. Kelompatan ya, satu sifat ya. Oke, good job Hilal. Jadi Hilal langsung bahas sifat keempat. Jika A habis membagi B, maka negatif A habis membagi B. Jadi 3 habis membagi 12. Negatifnya 3 juga habis membagi 12. Oke, Imam, coba bacain sifat nomor 3, Imam. A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Contoh, diketahui bahwa 3 habis membagi 12 dan 12 habis membagi 72, diperoleh 3 habis membagi 72. Oke, jadi sifat nomor 3 itu merupakan akibat dari sifat nomor 2. Di mana ini adalah hukum translasi. Ketika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka kita punya A pasti habis membagi C. Kenapa? Karena kita tahu bahwa C merupakan kelipatannya B. Oke, next sifat nomor 5. Kevin. Sifat nomor 5, Kevin. Ya, Mi.
Yang mana sih? Yang habisnya yang tadi dibaca hilal. Setelah yang dibaca hilal. Yang nomor itu. Jika A habis membagi B dan B habis membagi A, maka A sama dengan B atau A sama dengan min B. Contoh, 3 habis membagi min 3 dan min 3 habis membagi 3. Oke. Jadi secara umum relasi habis membagi ini tidak bersifat komutatif. Artinya A habis membagi B belum tentu berlaku B habis membagi A. Tapi jika kalian di soal dapat dua bilangan yang A habis membagi B dan B habis membagi A, maka kesimpulan kalian cuma ada dua kemungkinan. A itu sama dengan B, mereka itu bilangan yang sama, atau A-nya sama dengan minus B. Ya, jadi bilangan yang lain adalah negatif dari bilangan tersebut. Nah, jadi secara umum tidak berlaku nih A habis membagi B dan B habis membagi A. Tapi jika berlaku demikian, maka kesimpulannya A dan B bilangan yang sama atau A sama dengan negatif B. Oke. Kemudian Umi mau minta tolong Al-Faruq Hasan, sifat selanjutnya. Ya, Mi. Jika AB habis membagi C, maka A habis membagi C dan B habis membagi C. Contoh, diketahui 12 sama dengan 3 kali 4, dan 12 habis membagi 72, diperoleh 3 habis membagi 72, dan 4 habis membagi. Oke, good job. Jadi kita punya sifat lagi ketika A kali B habis membagi C, maka masing-masing elemennya juga habis membagi C. A-nya habis membagi C dan B-nya habis membagi C. Oke, next. Faiz. Ya, Mi. Sifat yang selanjutnya. Jika A habis dibagi B dan A habis dibagi C, maka A habis apa? Ulangi, habis apa? habis membagi. Oke, ulangi dari awal. Jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi dalam kurung B kali X plus CY untuk suatu bilangan bulat X dan Y. Jika diketahui 3 habis membagi 12 dan 3 habis membagi 36, diperoleh 3 habis membagi 12X plus 36Y. Oke, good. Jadi secara umum ketika Umi punya bilangan, kita punya A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A pasti habis membagi kombinasi linear dari B dan C. Jadi BX plus CY itu namanya kombinasi linear, di mana kelipatan B ditambah kelipatan C itu juga habis dibagi oleh A. Oke, next. Oh, masih ada sifatnya. Oke, lanjut. Raditya, Dimas. Sifat selanjutnya. Raditya, Dimas. Tadi yang sinyalnya kurang bagus ya. Oke. Ya, jadi sinyalnya masih jelek nih. Oke, jika A habis membagi 1, maka A itu adalah positif 1 atau negatif 1. Ya. Jika A habis membagi B, maka CA habis membagi CB. Jadi kelipatan A juga pasti habis membagi kelipatan B. Contohnya, kita tahu bahwa 3 habis membagi 12. Kemudian kita punya 3 kali 5 itu 15, 12 kali 5 itu 60. Ingat, pengalinya sama ya. Pengalinya sama. Kalau diperoleh 15 habis membagi 60. Kemudian jika A habis membagi B dan B-nya bukan 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan mutlak B. Nah, di sini perhatikan
diketahui bahwa 3 habis membagi 12. Maka diperoleh mutlak 3 kurang dari sama dengan mutlak 12. Nah, Umi, mutlak itu apa? Yang SMP belum tahu nih. Apa itu nilai mutlak atau absolute value? Nah, jadi kita punya nilai mutlak itu adalah dia akan menghasilkan A ketika A-nya non-negatif dan dia menghasilkan minus A ketika A-nya negatif. Maksudnya apa, Mi? Maksudnya, sederhananya, mutlak A itu menghasilkan selalu bilangan yang positif. Kenapa? Karena kalau kita punya mutlak min 3, hasilnya akan, kan dia A-nya kurang dari 0, maka hasilnya adalah negatif dari negatif 3, yaitu positif 3. Sedangkan kalau kita punya mutlak 3, hasilnya juga 3. Karena dia lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi kalau yang di dalam mutlak bilangan positif, hasilnya akan bilangan itu sendiri. Tapi kalau yang di dalam mutlak bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif dari bilangan tersebut. Nah, jadinya negatif kali negatif kan positif nih. Maka kalau Umi punya mutlak min 12, yuk yang SMP hasilnya berapa? Mutlak negatif 12 hasilnya? Ya, yang SMP. Mutlak dari negatif 12 sama dengan? Iya, betul Dimas. Sama dengan 12. Ya, kenapa 12? Karena kita punya dia negatif, maka hasilnya positif 12. Oke, yang SMP, untuk yang nilai mutlak ini, paham belum konsepnya? Paham? Yang SMP? Bisa? Kok nggak ada jawaban sih? Oke, cuma Raditya Dimas yang jawab. Yang lain, yang SMP kan banyak nih. Fahim tuh, Solih yang SMP? Kalau yang SMA kan mereka udah dapat di kelas. Yang SMP? Fahim tuh? Fahim Nami. Bukan bukannya? Oke. Nah, gitu dong. Jawab. Meskipun cuma jawab Fahimna, oke. Oke. Jika A habis membagi BC dan FPB A dan B sama dengan 1, maka A habis membagi C. Maksudnya apa, Mi? Contoh, 3 habis membagi 45. 45 itu adalah 9 kali 5. Kita tahu bahwa FPB 3 dengan 5 itu adalah 1. Maka kita simpulkan 3 pasti membagi habis 9. Atau habis membagi 9. Jadi, cari yang FPB-nya 1. Jangan kebalik. Kalian nyarinya FPB 3 dan 9. FPB 3 dan 9 kan bukan 1 tuh. FPB 3 dan 9 itu kan 3. Maka kalian nggak bisa simpulkan 3 habis membagi 5. Itu salah ya. Jadi konsepnya yang kita cari FPB yang sama dengan 1. Dan nanti gimana caranya FPB? Kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Next, untuk sifat-sifat dasar keterbagian, kita langsung ke soal aja. Oke. Silahkan, ini masih pakai yang materi sebelumnya sih. Ini belum pakai keterbagian. Ini masih yang ganjil tambah ganjil. Menurutku. Oke, latihan. Yuk, P dan Q adalah bilangan prima dan P lebih besar dari Q. Ayo, tes kemampuan deduksi kalian. Jika P tambah Q sama dengan 2005, maka berapakah P minus Q? Gimana caranya? Ayo direduksi. Wah, 2000 bilangan prima kan banyak banget nih. Bagaimana kita bisa cari tahu? Umi kasih waktu 5 menit ya buat kalian cari tahu. Oke. Barakallahu fiik kepada
yang sudah mengerjakan? Ya, ada apa namanya? Kevin, Fatih, Fairo, dan Faiz. Kemudian Fairo berhasil menjawab soal nomor 2 juga. Wah, keren. Ada 2 soal loh, Fairo. Oke, jadi kita bahas dari yang pertama. Oke, kami mau jelasin mungkin tadi, untuk beberapa orang, nggak maksud Mi sama maksud soalnya gitu. Pusing Mi tadi. Oke, jadi gini maksud soalnya. P dan Q, kita punya 2 bilangan nih. Dua-duanya tuh bilangan prima. Nah, P itu lebih besar dari Q. Terus, P ditambah Q itu sama dengan 2005. Nah, maka berapakah nilai P minus Q? Tadi yang Umi garis bawahi adalah kemampuan deduksi, di mana kita bisa melihat sesuatu yang tersirat di dalam soal. Apa yang tersirat? Banyak bilangan prima, dan juga P tambah Q sama dengan 2005. Maksudnya gimana, Mi? Kalau kita punya 2 bilangan ditambahkan hasilnya bilangan ganjil, 2005 kan ganjil nih. Nah, maka 2 bilangan tersebut bisa kita tentukan nggak? Bilangan apa dengan bilangan apa? Tadi di tabel tadi, bilangan ganjil dihasilkan oleh bilangan genap ditambah bilangan ganjil atau bilangan ganjil ditambah bilangan genap. Artinya apa? Salah satu dari P dan Q pasti genap dan salah satunya ganjil. Karena P dan Q dua-duanya bilangan prima, maka kita pasti tahu bilangan prima yang genap cuma one and only. Apa itu? Apa bilangan prima yang genap? Halo? Prima yang genap adalah 2. Maka karena kita punya P lebih dari Q, maka kita punya Q-nya yang sama dengan 2. Kalau kita punya Q sama dengan 2, maka P-nya sama dengan berapa? P-nya sama dengan 2005 kurangi 2, yaitu P sama dengan 2003. Dan kita semua tahu 2003 merupakan bilangan prima. Sehingga kita punya 2003 dikurangi 2 itu sama dengan 2001. Jadi jawabannya adalah 2001. Oke, good job buat yang berhasil menjawab. Oke, next. Yang selanjutnya, tentukan bilangan prima terkecil yang membagi 19 pangkat 2004 ditambah 45 pangkat 2005. Wah, Mi, ini mah absolutely nggak bisa dikerjain nih. Bagaimana kita bisa tanpa kalkulator? Bahkan kalkulator pun nggak bisa menghitung 19 pangkat 2004 nih, gitu kan. Nah, perhatikan di sini. Kita tadi di awal Umi punya tabel bahwa perkalian bilangan ganjil selalu menghasilkan, perkalian 2 bilangan ganjil itu selalu menghasilkan bilangan ganjil, ya nggak? Nah, maka di sini 19 itu ganjil bukan? Ganjil kan? Nah, karena 19 itu ganjil, maka 19 dikali 19 sampai 2004 kali, itu pasti menghasilkan bilangan ganjil juga. Jadi perkalian 19 kali 19 terusnya sampai 2004 kali pasti menghasilkan bilangan ganjil. Kemudian 45 bilangan ganjil? Ganjil. Kemudian kita kalikan sebanyak 2005 kali. 45 kali 45 kali 45 sampai 2005 kali pasti menghasilkan bilangan ganjil juga. Nah, maka kita punya ganjil ditambah ganjil hasilnya adalah bilangan ganjil tambah ganjil hasilnya genap. Otomatis bilangan prima yang satu-satunya bilangan prima yang genap itu adalah 2. Jadi bilangan prima terkecil yang habis membagi ini adalah 2. Gampang banget kan? Oke. Easy, right? Oke. Ini baru introduction to number theory. Jadi ini baru apa namanya? Permukaannya. Biarnya kalau kita kenalan sama orang kan ketika kita baru kenalan semua orang terlihat baik ya. Nah, ini adalah introduction. Jadi
easy ketika kita bisa mendeduksi soalnya. Nah, ini kemampuan yang Umi harapkan kalian asah di dalam MSI, kemampuan untuk mendeduksi. Di mana nanti ini nggak hanya untuk olimpiade aja, tapi untuk soal tes masuk ke perguruan tinggi juga diperlukan. Oke? Oke, kita move on. Kita move on ke bilangan prima dan bilangan komposit. Apa itu bilangan prima? Dua bilangan dikatakan prima relatif atau co-prime jika faktor persekutuan terbesarnya atau FBB-nya adalah 1. Sedangkan bilangan prima sendiri itu ialah semua bilangan yang lebih dari 1, artinya 1 bukan bilangan prima ya, yang tidak bisa dinyatakan hasil kali dengan bilangan lainnya. Contoh, faktor dari 5 itu adalah 1 dan 5. Nggak ada bilangan lain selain 1 dan 5. Nah, di situ kita punya bilangan prima merupakan bilangan yang memiliki faktor bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kemudian semua bilangan yang lebih dari 1 dan bukan prima disebut sebagai bilangan komposit. Contoh, 6 bukan bilangan prima, maka 6 merupakan bilangan komposit. Kenapa? Karena 6 dapat dinyatakan dengan perkalian dua bilangan yang bukan 6. Contoh, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi di sini 6 bukan bilangan prima. Oke, bisa dipahami ya maksud dari bilangan prima ya. Nah, sekarang mari kita membuat list bilangan prima dari 1 sampai 100. Nah, jadi ada berapa sih bilangan prima dari 1 sampai 100? Caranya gimana, Mi? Step 1. 1 termasuk bilangan prima enggak? Enggak ya. 1 bukan bilangan prima. Maka kita mulai dari 2. 2 bilangan prima bukan? Iya. Ya, maka setelah kita menemukan 2 sebagai bilangan prima, kita akan eliminasi semua bilangan kelipatan 2 di dalam tabel ini. Jadi dari 4, 6, 8, 10, semua kita eliminasi. Oke? Next. 3 merupakan bilangan prima, bukan? Iya. Iya. Maka sekarang, selanjutnya karena kita sudah pastikan 3 bilangan prima, kita eliminasi semua bilangan kelipatan 3 di tabel 1 sampai 100 ini. Nah, kita punya 6 kita eliminasi, 9 kita eliminasi, 15, dan seterusnya. Oke, kita eliminasi semua bilangan kelipatan 3. Nah, sampai 99. Kemudian kita move on ke 5. 5 merupakan bilangan prima? Iya. Iya. Nah, nanti kita dapat semua bilangan kelipatan 5 kita eliminasi. Oke. 7 merupakan bilangan kelipatan 7 merupakan bilangan prima? Iya. Iya ya. Maka kita eliminasi semua bilangan kelipatan 7 di dalam tabel ini. Nah, setelah kita punya ada berapa bilangan prima dari 1 sampai 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi ada 25 bilangan prima dari 1 sampai 100. Dan ini berarti kita punya bilangan prima pertama itu 2 dan bilangan prima ke-25 adalah 95. Oke, untuk tugas pekan ini silakan buat tabel bilangan prima dari bilangan prima ke-1 sampai bilangan prima ke-100. Maksudnya apa nih? Tadi yang Umi bilang. Tadi untuk 1 sampai 100 kita baru dapat 25 bilangan prima. Ini Umi mau kalian menuliskan 100 bilangan prima pertama. Nah, jadi kalian akan menuliskan bilangan prima pertama itu kan 2, bilangan prima kedua 3, dan seterusnya sampai kalian dapat 100 bilangan prima.
Nah, ini kalian buat tabel aja. Di internet banyak, kalian cari 100 bilangan prima pertama, maka kalian akan dapat tabel bilangan yang isinya bilangan prima semua. Untuk apa, Mi? Untuk supaya kalian tahu bahwa itu bilangan prima. Sehingga nanti kalau ada soal, kalian udah yakin. Kayak tadi, ada 2003. 2003 bilangan prima nggak ya? Tapi kalau kalian udah pernah menuliskannya, pasti kalian ingat, oh 2003 itu bilangan prima. Gitu ya. Jadi silahkan kalian bikin tabel bilangan 100 bilangan prima pertama. Supaya kalian yakin ketika dapat soal, oh ini bilangan prima, nggak usah difaktorin. Karena faktornya cuma satu dan bilangan itu sendiri. Oke? Next, faktorisasi prima. Umi yakin buat yang old, yang kayak Umi, Umi adalah orang yang pakai faktorisasi prima. Cuman kalau yang anak-anak zaman sekarang biasanya pakai tabel. Nah, jadi gimana sih Mi faktorisasi prima itu? Nah, jadi kalau Umi punya bilangan, semua bilangan itu bisa dinyatakan sebagai hasil kali bilangan prima. Contoh, di sini Umi punya 42. 42 itu adalah hasil perkalian dari 2 kali 3 kali 7. Di mana 2, 3, dan 7 adalah bilangan prima. Nah, jadi gini caranya. 42 dibagi 2 hasilnya 21. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Maka kita nyatakan 42 sebagai 2 kali 3 kali 7. Kemudian sama, 2020 dibagi 2, 1010. Dibagi 2, 505. Dibagi 5, 101. Nah, ini memudahkan kita nih, kalau kita udah tahu bilangan 100 bilangan prima pertama, kita pasti langsung tahu, oh 101 itu bilangan prima. Nah, maka kita nggak perlu cari lagi apa namanya faktornya, karena dia udah prima. Sehingga kita bisa nyatakan 2020 sebagai 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 dikali 101 pangkat 1. Nah, di sini Umi akan memberikan sebuah teorema, kalian boleh catat. Faktor positif. Oke, jadi misal nih, banyaknya faktor positif dari 42 adalah, nah perhatikan, apa itu faktor positif Umi? Misal, Umi punya 8. Berapa faktor positif dari 8? Ada berapa banyak? Nah, apa sih faktor positif dari 8? Itu adalah 1 kali 8, ya. Kita punya 1 kali 8. Kemudian 2 kali 4. Kemudian kita punya, udah ya? Nah, maka kita punya 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa banyak faktor positif dari 8? Ada 4, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Ya. Jadi, banyaknya faktor positif dari sebuah bilangan Umi punya bilangannya P sama dengan A pangkat R dikali B pangkat S dikali C pangkat T, maka banyaknya faktor positif dari bilangan P adalah R plus 1 dikali S plus 1 dikali T plus 1. Jadi maksudnya gimana nih? Misal Umi tanya, banyaknya faktor positif dari 42 berapa, Soli? Nah, kita punya ini kan 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, 7 pangkat 1. Maka banyak faktor positif dari 42 adalah 1 plus 1 dikali 1 plus 1 dikali 1 plus 1 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi faktor positif dari 42 adalah 8. Tanpa kita harus mengelis. Faktornya apa aja? 1 sama 42, 2 sama 21. Nggak perlu kita list, kita tahu bahwa
faktor dari 42 adalah 8. Ada 8 bilangan yang kalau kita kalikan dua bilangan jadi 42. Nah, sama kalau ditanya berapa faktor positif dari 2020, maka jawabannya berapa? Berapa faktor positif dari 2020? Menurut teorema ini jawabannya faktor positif dari 20 adalah banyaknya faktor positif. Faktor positif dari 2020 adalah, jadi kita punya berapa kali berapa? 2 plus 1 dikali, ini kan pangkat 1 pangkat 1. Kita punya 1 plus 1 dikali 1 plus, maka kita punya 3 dikali 2 dikali 2. Berapa ini? 12 nih. Ada 12. Jadi banyaknya faktor positif dari 2020 adalah 12 bilangan. Nah, kita tidak perlu tahu bilangan itu apa, karena pertanyaannya adalah banyaknya faktor positif. Oke, jadi itu caranya mencari tahu banyaknya faktor positif dari faktorisasi prima. Nah, inilah keuntungan kita menggunakan faktorisasi prima. Untuk yang kelas 7, udah paham belum? Pahim tum Soli? Kalau belum tanya. Oke, Hilal pahimna? Yang lain? Hasan dan Imam paham? Ya, lumayan. Dari banyak faktor yang utama. Ya. Gimana, Soli? Gimana? Apa tadi pertanyaannya? Kita nih nyari banyak faktor positif untuk apa? Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan kalau yang ditanya banyaknya faktor positif. Jadi ini materi, nanti kalau soalnya tanya banyaknya faktor positif dari 2020 itu berapa? Nah, kalian bisa kerjakan tanpa harus mengelis. Kan kalau biasanya kita list nih, faktor positif dari 8 itu 1 kali 8, 2 kali 4, gitu kan. Terus kita dapat, oh berarti faktor positif dari 8 itu 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, sekarang kalau ada soal seperti itu lagi, ditanya banyaknya faktor positif dari 2020 berapa? Nah, kita nggak usah ngelis, oh 2020 itu hasil kali dari 1 kali 2020, kemudian 2 kali 1010. Nggak usah tulis kayak gitu, cukup kita faktorisasi prima, kemudian kita hitung perkalian pangkat-pangkatnya yang kita plus 1 semua. Jadi untuk menjawab soal banyaknya faktor positif dari 2020, kita cukup dengan mengalihkan pangkatnya faktorisasi prima itu ditambah 1 semua. Jadi kita punya 2 tambah 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1. Maka kita punya 3 kali 2 kali 2 ada 12 bilangan tanpa kita perlu tahu bilangan itu tuh apa aja gitu. Jadi ini salah satu untuk dari cara cepat kalau misalkan ada yang soal yang menanyakan banyaknya faktor positif dari bilangan ini berapa, karena itu ada soal seperti itu. Ya. Oke, sampai sini any question please? Ada pertanyaan? Nggak ada? Udah paham? Sudah. Oke, kita move on ya. Oke, kita move on. Nah, kita move on ke KPK dan FPB. Apa itu KPK dan FPB? Nah, jadi kita punya KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut LCM menyebutnya. Apa nih? Exponent multiplication. Jadi kalau misalkan kalian di soal olim biasanya dituliskan LCM atau KPK. Nah, KPK itu adalah definisinya kelipatan persekutuan terkecil. Maka di sini kita punya contoh Umi punya 32 dan 24. Kelipatannya 32 itu berapa? 32, 64, 96, 128 itu adalah
kelipatan dari 32. Nah, kemudian kelipatan dari 24, 24, 48, 72, 96, dan seterusnya. Nah, di sini kita harus mencari faktor persekutuan terkecil. Persekutuan artinya kelipatan 32 yang sama dengan kelipatan 24. Nah, yang sama mana yang sama? Kita punya ini. Dan pastikan dia yang paling kecil. Maksudnya apa? Nanti kalau kita terusin kelipatan 32 dan kelipatan 24, kita nemu bilangan yang sama lagi. Tapi dia bukan yang paling kecil. Makanya di sini kita punya KPK dari 32 dan 24 adalah 96. Kemudian lanjut FPB atau GCD, Greatest Common Divisor. Di mana faktor dari 32 kita tadi 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Kemudian faktor dari 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, sekarang FPB dari 32 dan 24 itu berapa? Nah, tadi persekutuan berarti dia bilangan yang sama. Kan kita punya bilangan yang sama, ada 1 nih sama, 2 juga sama, 4 juga sama. Tapi kita mau pilih yang terbesar. Maka kita punya yang terbesar adalah 8. Maka di sini faktor persekutuan terbesar dari 32 dan 24 adalah 8. Nah, itu dari segi definisi. Biasanya ketika kita ngerjain FPB dan KPK, kita nggak menggunakan definisinya, tapi langsung menggunakan caranya. Caranya yang pertama bisa menggunakan faktorisasi prima dengan cara gimana nih? Kita faktorkan 24, kita faktorkan 32, kemudian kita cari FPB-nya dengan cara cari bilangan yang sama. Jadi kalau FPB itu cari bilangan yang sama. Di sini ada bilangan yang sama ya. 2, kemudian pilih pangkat yang paling kecil. Jadi kita cari bilangan yang sama, pilih pangkat yang terkecil itu kalau FPB. Kalau KPK, semua bilangan kita tuliskan atau kita kalikan, tapi ketika ada bilangan yang sama, misal 2 sama 2 ini sama. Ketika ada bilangan prima yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Maka kita punya KPK-nya adalah 2 pangkat 5 dikali 3. Seperti itu untuk FPB dan KPK. Nah, biasanya kalau yang kelas 7, kelas 8 ya, mereka lebih suka menggunakan tabel. Jadi mereka bagi nih 24 dengan 32, dibagi 2 dua-duanya. Maka kita punya 24 bagi 2, 12, 32 bagi 2, 16. Kemudian dibagi 2 lagi, 6 dengan 8. Dibagi 2 lagi, 3 dengan 4. Nah, sampai sini 3 udah nggak bisa dibagi 2, tapi yang 4 di sini masih bisa dibagi 2. Nah, maka sampai di sini, ini dari 2 yang nomor 3 di baris ketiga ke atas ini disebut sebagai FPB-nya. Jadi FPB-nya apa? Perkalian dari 2 yang nomor 3 ini ke atas. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian kita lanjutkan. Yang 4 ini kita bagi 2. Kita bagi 2, 1. Yang 3 kita bagi 3, 1. Kemudian KPK-nya yang mana nih? KPK-nya adalah perkalian semua yang ada di kolom pertama ini kita kalikan. Maka kita punya KPK-nya adalah 96. Itu untuk yang menggunakan tabel. Kalau untuk mencari KPK dan FPB, Umi bebaskan. Kalian mau pakai faktorisasi prima atau tabel. Kalau Umi orang old ya, jadi Umi pakai faktorisasi prima. Oke. Next, hubungan antara KPK dan FPB. Nah, selain menggunakan tabel dan faktorisasi prima, KPK bisa dicari sebagai A kali B dibagi dengan FPB-nya. Nah, nanti ketika kita sudah belajar teorema modulo bilangan, kita bisa mencari FPB menggunakan konsep algoritma kembalian atau modulo dari sebuah bilangan. Oke. Tahukah kamu kapan 2 bilangan disebut coprime? Ya, benar sekali. 2 bilangan dikatakan relatif prima atau coprime saat FPB 2 bilangan tersebut adalah 1. Misal,
5 dan 6 itu coprime. Kenapa? Karena FDB 5 dan 6 adalah 1. Oke, next latihan. Ini yang terakhir latihan sebelum menuju bagian 2. Insya Allah bagian 2 kita lanjutkan di hari bimbingan di weekdays ya. Kita dapat hari Selasa ya. Oke, yuk untuk latihan ini Umi kasih waktu. Mau dikerjain sendiri apa dibahas bareng-bareng? Bahas bareng-bareng nih. Oh, enggak mau saya. Oke. Yuk, ada 2 bilangan bulat. Kalau ditambah hasilnya 37. Bilangan terbesar dibagi bilangan terkecil hasilnya 3 dan sisanya 5. Selisih 2 bilangan tersebut adalah, wah, berapa ya? Oke, pertama kita harus belajar menuliskan kalimat matematikanya. Kayak mana? Kita misalkan 2 bilangan tersebut sebagai variabel. Variabel apa, Mi? Nah, variabel itu huruf ya, huruf yang kita misalkan menggantikan posisi dari bilangan. Misalkan, Umi punya 2 bilangan bulatnya, Umi misalin apa? Misal M dengan N ya. Kita punya M ditambah N, hasilnya adalah 37. Kemudian, bilangan terbesar dibagi bilangan terkecil, hasilnya 3, sisanya 5. Berarti kita harus misalkan. Di sini Umi misalkan M lebih besar dari N. Maka M itu sama dengan pakai algoritma pembagian. Hasilnya 3, berarti 3 kali N, sisanya 5. Ditambah 5. Oke, sampai sini bisa dipahami maksudnya? Bisa, Mi. Oke. Kemudian ditanya selisihnya, maka yang ditanya adalah F minus N. Oke. Caranya gimana, Mi? Menggunakan metode substitusi. Kita punya M-nya itu sama dengan 3. Punya M plus N sama dengan 37, maka M-nya kita ganti dengan 3N plus 5 plus N sama dengan 37. Maka kita punya 3N ditambah N, kita punya 4N plus 5 sama dengan 37, sehingga kita punya 4N sama dengan 37 dikurangi 5. Sehingga kita punya N-nya sama dengan 32 dibagi dengan 4 sama dengan 8. Oke, buat yang kelas 7, paham nggak? Tahu nggak kenapa 4 itu jadi 4N? Oke, karena kan yang kelas 7 belum belajar aljabar nih. Jadi di dalam aljabar, Solih, kalau Umi punya bilangan yang dia itu sama variabelnya, jadi ini disebut variabel ya, M sama N ini. Nah, kalau dia punya sama variabelnya, itu kalau kita jumlahkan, itu kita tinggal jumlahkan koefisiennya. Apa koefisien nih? Bilangan yang di depan variabel. Nah, kalau untuk N ini kok nggak ada koefisiennya, Mi? Nah, itu berarti koefisiennya adalah 1. Maka di sini kita punya 3N ditambah 1N. Berarti kita punya 4N. Nah, kemudian ini kenapa, Mi? Kok bisa minus 5 di sini, Mi? Nah, asal-muasalnya dari kita itu bakalan mengenolkan 5-nya. Bagaimana cara mengenolkan 5? Maka kita harus kurang 5. Nah, karena yang sebelah kiri, ruas kiri kita kurang 5, karena ini relasinya sama dengan, maka ruas kanan kita kurang 5 juga. Makanya di sini kita dapat 4N sama dengan 37 dikurangi 5. 37 dikurangi 5 berapa? 32. Kita punya 4N sama dengan 32. Berarti N sama dengan berapa? Nah, supaya 4N bisa jadi N, maka kita harus bagi dengan 4. 4N dibagi 4 itu kan N.
Maka karena ini relasinya sama dengan, maka yang di ruas kanan Umi juga harus bagi dengan 4. Jadi 32 dibagi dengan 4. Hasilnya ada 8. Seperti itu ya Solih ya, untuk apa yang kelas 7, karena kelas 7 belum ada materi tentang aljabar. Gimana, bisa dipahami? Yang kelas 7? Oke. Nah, jadi sekarang kita udah nemu nih, N-nya sama dengan 8. M-nya sama dengan berapa? M-nya sama dengan, kita punya M sama dengan 3N tambah 5. Berarti 3 dikali 8 ditambah 5. Maka kita punya 3 kali 8, 24 ditambah 5, berarti kita punya 24 tambah 5, 29. Maka yang ditanya selisihnya, M dikurang N. Berapa M dikurang N? 29 dikurangi 8, sama dengan 21. Oke, bisa dipahami? Any question, please? Nggak ada? Enggak, Mi. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya ya. Oke, nanti insya Allah asar kita selesai ya. Oke, kita punya suatu jam dinding selalu menghasilkan keterlambatan 5 menit untuk setiap jamnya. Jika saat sekarang jam tersebut menunjukkan waktu yang tepat, maka jam tersebut akan menunjukkan waktu yang tepat lagi setelah berapa jam. Nah, sebagai contoh, kita sekarang pukul tadi 13.00 ya misalkan. Atau Umi punya, kalau di jam dinding kan jam bulat ya, makanya berarti dia pukul 1.00. Nah, ini X, ini Y. Jadi X itu adalah waktu sekarang. Kemudian Y itu waktu yang ada di jam dinding. Jam dinding. Oke. Umi punya tabel nih. Sekarang dia menunjukkan waktu yang sama dengan waktu sekarang yang ada di jam dinding. Tapi 1 jam selanjutnya, ketika jam dinding waktu sekarang menunjukkan 02.00, 1 jam selanjutnya di jam dinding menunjukkan berapa? Menunjukkan 55. 55. Kenapa Mi kok 0155? Karena dia jam dinding tersebut selalu menghasilkan keterlambatan 5 menit untuk setiap jamnya. Jadi kalau misalkan di dalam waktu asli itu 1 jam 60 menit, di dalam jam dinding tersebut karena dia rusak, 1 jamnya cuma 55 menit. Terlambat ya. Next, kalau Umi menunjukkan 23.00, maka dia menunjukkan 02.50 ya. Dan seterusnya. Sampai akhirnya Umi punya 12 jam kemudian saat dia udah kembali ke 01.00 yang dia menunjukkan 12.00. Jadi 12 jam kemudian dia akan sampai di sini, di mana jam dinding itu akan menunjukkan keterlambatan 1 jam dari waktu yang sekarang. Oke, berarti setiap 12 jam di jam dinding tersebut waktu Y itu akan terlambat 1 jam dibanding X. Nah, kita dapat ini kesimpulannya. Jadi Y itu setiap 12 jam akan
jadi terlambat 1 jam dibanding X. Berarti 12 jam yang akan datang dia akan terlambat 2 jam dibanding X. Nah, pertanyaannya kapan Y akan sama dengan X lagi? Nah, karena kita berbicara tentang jam dinding dan kita asumsikan jam dindingnya itu jam bulat yang dia setiap 12 jam sekali kembali ke angka yang sama, ke bilangan yang sama, maka untuk membuat Y sama dengan X cukup membuat Y terlambat sebanyak 12 jam, ya. Biarkan Y terlambat 12 jam, maka Y akan sama dengan X lagi. Berarti ada berapa jam supaya Y itu terlambat 12 jam? Totalnya, ya kan? Untuk agar Y bisa sama dengan X lagi, maka Y harus terlambat selama 12 jam. Sampai sini bisa dipahami nggak penjelasan ini? Bisa, Mi. Oke. Jadi kita itu mau cari kapan X dan Y itu menunjukkan waktu yang sama lagi. Nah, jadi kan karena kita udah selidiki, ternyata setiap 12 jam sekali, Y jadi terlambat 1 jam. Berarti 12 jam itu terlambat 1 jam. Sekarang kita butuh supaya Y sama dengan X, kita butuh Y harus terlambat 12 jam. Berarti berapa hasilnya? Apa yang kita perlukan berapa jam? Berarti kita punya 12 Dikali 12. Iya, dikali 12. Jadi, karena setiap 12 jam dia terlambat 1 jam, berarti untuk menghasilkan dia yang terlambat 12 jam, kita harus kalikan 12 dikali 12. Berapa ini? 144. Jadi, kapan Y kembali ke jam yang sama dengan X saat dia berjalan sudah 144 jam. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk yang nomor 2? Nggak ada? Enggak, Mi. Oke. Kalau tidak ada, kita move on ke nomor 3. Nah, sampai jam 3 ya. 9 menit lagi. Nanti nomor 4 kalian kerjain sendiri aja. Oke. Nomor 3. Perhatikan di sini. Diketahui FPB dari A dan 2008 adalah 251. Nah, kita punya FPB dari A dan 2008 itu adalah 251. Terus kita punya A lebih dari 2008. Nah, sekarang kita cari A terkecil yang mungkin bagi A adalah, perhatikan, karena kita punya 2008 dibagi 251 berapa? Berapa 2008 dibagi 251? 8. Berapa? 8. 4 lah. Oh, 8. 8. Oke, sorry. 8. Nah, sedangkan kita punya A itu lebih dari 2008. Nah, sekarang karena FPB artinya apa tadi? Faktor persekutuan terbesar. Artinya A itu merupakan kelipatan dari 251 atau 251 dikali suatu bilangan, bilangannya M. Nah, sekarang berarti Umi punya 251 dikali M itu lebih dari 251 dikali 8. Maksudnya apa, Mi? Karena 2008 kalau kita faktorkan 251 dikali 8. Maka kita bisa bagi dengan 251, maka kita punya M lebih dari 8. Nah, maka kita untuk mencari A terkecil yang mungkin, maka kita ambil
M-nya sama dengan berapa supaya dia paling kecil? M-nya sama dengan 9. Ya kan? M sama dengan 9 itu bilangan terkecil yang lebih dari bilangan bulat terkecil yang lebih dari 8. Sehingga kita punya A-nya itu sama dengan 251 dikali 9. Berapa ini? 9. 45 ya, 45. 4, 2 kali 9, 18. 18 tambah 4, 22. Maka kita punya 2259. Jadi A terkecil yang lebih dari 2008 dan punya FPB 251 adalah 2259. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa kerjakan sendiri soal nomor 4. Gimana? Udah merasakan sensasinya soal-soal Olimpiade? Ini masih setara Olimpiade SD dan SMP ya. Kita belum masuk ke Olimpiade SMA karena ini masih dasar. Oke, bagaimana? Ini tapi OK itu mirip ini soalnya. Olimpiade komputer buat SMA mirip sama ini. Oke, any question please? Ada yang ingin tanyakan? Belum nih. Ada? Oke. Fahim tuh? Fahim Nabi. Insya Oke, alhamdulillah. Oke, maka selesai sudah untuk bimbingan kita untuk hari ini.